Selamat siang, Mas Arif. Selamat siang, Mas Saleh. Panggilnya Mas Saleh juga ya? Iyalah, kalau pakai Oke, panggil oke. bro, apa ya? Kurang Terlalu modern. Zaman terlalu kita kan masih terlalu muda masa-masa. kita. Padahal udah tua. Iya. Ini ada netizen yang bertanya kepada saya itu, Mas Arif. Hmm, Kebetulan oke. waktu Runi kemarin itu kan ada yang berbaris pakai baju pilot di depan, ya Hmm. kan? Terus nanya, "Oh, apakah ada B99 AKB 99 yang jadi pilot?" Nah, kan saya cari data, ternyata Mas Harif kemarin kan nggak sempat hadir ya. Iya, saya Nah, nyesal juga tuh. ya karena sibuk kali ya. Nah, Iya, kebetulan lagi on duty dan di luar kota kan, jadi kebetulan nggak bisa minta izin sama sekali kemarin. oke. Nah, ternyata setelah cari informasi, dapatlah Mas Arif Hmm. yang informasinya pensiun dini, kemudian menjadi pilot di luar. Nah, ini kan Iya, Adi Adi Makayasa AAU 1999. Coba waktu bisa itu. nggak menceritakan Mas Arif, setelah eh, masuk AU, ya kemudian menjadi meraih peringkat Adi Makayasa AU 1999. Setelah itu dapat penempatan apa itu kecabangannya itu ibaratnya korfnya. Iya, jadi kalau kan AKABRI kita dulu kan dibagi empat ya, masih berempat dulu. Ada Angkatan Darat, Akmil, ada Angkatan Laut di AL Surabaya, terus AU di Jogja. Polisi masih gabung waktu itu kan sama kita. Ya, Nah, khususnya saya masuk AU di Jogja, itu kan pendidikan 3 tahun di sana di akademi. Nah, ya. di akademi itu ada di AU sendiri, Akademi Angkatan Udara sendiri ada 3 cabangan. Ada aeronautika, ada elektronika, sama teknik industri. Nah, Hmm, kebetulan waktu pendidikan itu saya masuknya di aeronautika. Ya, secara umumnya itu pelajari tentang pesawat lah, ya. tentang macam-macam pesawat segala macam. Nah, elektronika ya bagian avioniknya sama sistem elektriknya, teknik industri bagian administrasi kayak gitulah. Nah, begitu kita 3 tahun belajar, itu nanti setelah selesai mau praspa, itu setelah praspa, sorry, saya ulangi, itu kita ada seleksi lagi untuk masuk ke kecabangan yang di dinas, di Hmm, kedinasan. ya, ya, ya. Yang tadi yang saya sebutkan 3 itu kan belum termasuk dalam kedinasan karena itu di Umum, pendidikan aja, ya masih umum ya. umum di matrikulasi. So, nah, terus semua lulusan waktu itu di kami ada 150 orang, itu semuanya ikut seleksi untuk menjadi penerbang. Hmm. Semuanya ikut. Tidak dibedakan sesuai dengan jurusan yang pertama tadi. Jadi semua ikut dari awal sampai akhir. Akhirnya terpilihlah, terseleksilah dari 150-an itu 32 orang angkatan kita. 32 orang ya. Nah, 30, ya waktu itu 32 orang. Ya, ya. Nah, terus yang masuk penerbang itu masuknya di sekolah sekbang, sekolah penerbang, sorry. Disebutnya sekbang, ada di Wirambara, yaitu di Adi Sucipto. Di Bandung. sebelahnya, Oh, Jogja, Jogja. enggak, masih Jogja juga, Ya, ya. sebelahan aja sama AU. Nah, Ya. di luar yang masuk penerbang tadi, masuklah mereka ke cabangan-cabangan yang lain. Ya macam-macam lah, ada yang masuk perbekalan, ada yang Hmm. masuk teknik, kayak gitu lah. Banyak kecabangannya termasuk POM, ada yang jadi Intel, atau ada yang jadi administrasi, kayak gitulah. Nah, saya fokus untuk yang ke penerbang. Nah, kami Penerb- sendiri itu menjalani pendidikan sekolah penerbang itu sekitar 2 tahun lah. Oh, dua Sebenarnya tahun ya. 10 bulan. Iya, 2 tahun itu setelah termasuk yang konversi nanti di kecabangan masing-masing. Setelah dijuruskan, ada yang tempur, ada heli, ada yang angkut, kayak gitu-gitu, Mas. Jadi di Oh, Jogja itu beda-beda ya. Ada kita yang heli, ada yang beda. pesawat Jadi di jet, Jogja itu kan kita, uh, ada jadi yang pesawat waktu Hercules itu, gitu. iya. Jadi saya ulangi lagi,
begitu kita sekolah Sekbang, itu kita masih basic nih, ngalami fase yang sama. Jadi belajar dari pesawat yang kecil, yang kita dulu jenisnya itu Bravo, kalau sekarang ada eh, yang baru itu sekitar 60 jam sampai kita bisa terbang solo segala macam, dilatih sampai solo. Nah, fase kedua ada 2 fase makanya. Yang fase kedua yang lebih cepat, pesawatnya tetap kecil. Nah, Oh, itu kita dulu terbangnya dengan T-34 Charlie. Nah, sekitar 120 jam. Jadi sekitar 180 jam barulah kita lulus dari Sekbang itu. hmm. Nah, itu masih bareng-bareng, Mas. Nah, begitu lulus. Sebelum lulus itu sebenarnya kita udah diseleksi lah. Siapa yang cocoknya masuk tempur, siapa yang masuk angkut, siapa yang masuk heli. Jadi ada 3 jenis ini. Nah, tempur itu juga macam-macam. Ada yang masuk F-16, ada yang masuk Hawk 100-200, ada yang dulu masih ada F-5 Tiger, kayak gitu. Oh, Termasuk yang beda-beda ya. zaman kita itu masih ada OV-10 Bronco. Jadi ada 4 ini fighter. Nah, kalau yang angkut itu termasuk ada Hercules, ada Fokker 27 masih waktu itu, ada CN235, ada Kasa gitu Mas. Jadi tetap banyak macamnya. Terus yang heli itu ada heli Puma, ada heli Twin Pack kayak gitu lah di Bogor. Nah, kebetulan ini khusus saya waktu itu dijuruskan masuk ke heli. Nah, cuma yang masuk heli juga ini nggak langsung bisa dinas di Bogor. Kan heli ini kan ada di Bogor sama Kalijati ada 2. Nah, kami menjalani konversi latihan untuk dari yang fixed wing, sayap tetap yang tadi di Jogja. Nah, kami harus menjalani latihan untuk ke helikopter. Nah, itu di pendidikannya di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, itu sekitar eh, hampir setahun gitu lah. Nah, setelah selesai di konversi helikopter, barulah kita dipecah lagi. Di Bogor ada 2 skadron, skadron 6 sama skadron 8. Nah, ada juga yang tetap di Kalijati, yang skadron latte, pesawat Yang di kecil. Subang itu. Ya, betul. Jadi waktu itu kita ada 10 orang. Nah, Oh. 2 ada di Kalijati, waktu itu ada Mas Anggit sama Mas Putu, terus kami yang berlima itu masuk ke skadron 6, ada saya, Antinovan, ada Suryo, ada uh, Yuda, ada Storus. Nah, yang 3 itu masuk tahun 8, ada Anwar Haryono, ada Asep, Bayu, terus ada Kisworo. Berarti Nah, berapa yang orang heli itu yang masuk kita heli? ada 10. Yang heli Kenapa? itu berapa orang? 10, 10. 10 orang. Nah, di antara 10 itu, oh, sudah berapa tahun bawa heli di AU, Mas Arif, sebelum memutuskan keluar? Kalau officially dinas itu kan dari 2002 ya. Nah, saya keluar tuh 2009, berarti sekitar 7 tahun. Oh, belum sempat selapa ya? Belum. Nah, Oh, hampir itu sebenarnya. iya, itu udah Hampir. mas selapa orang itu. Karena 2009 kan persiapan selapa kita. betul. Waktu itu sempat ada panggilan, Mas. Sempat ada Ah, redogam juga. nah, Saya kok ada tiba-tiba nama saya. keluar, gimana ceritanya itu? Wah, kalau ceritain panjang, tapi intinya ya begitulah hidup kalau dari kedinasan. Jadi masing-masing punya apa ya perkembangan kedinasan, Iya. perkembangan peristiwa segala macam yang pada akhirnya eh, saya memilih untuk di luar lah. Ah, Nah, setelah kebetulan keluar waktu itu juga, itu langsung bergabung di nah, penerbangan sipil atau bagaimana? Atau sempat iya betul. berhenti dulu? Kebetulan waktu itu ada salah satu pengusaha di Jakarta itu beli pesawat dari PTDI. Hmm. Nah, kebetulan pesawatnya sama jenisnya dengan yang saya awakin di Auri di Bogor. Nah, atas permintaan itulah mungkin juga peluang itu saya ambil untuk geser ke penerbangan sipil itu, Mas. Cuma juga tidak serta-merta saya bisa langsung terbang di sana. Karena ada perbedaan antara versi militer sama sipil. Jadi saya harus endorsement dulu ke Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan.
Jadi saya ada semacam ngambil lesson sipilnya dulu di Hmm, sana. Jadi license saya di AUR itu nggak kepake kalau di sipil gitu. berarti Jadi ada kuliahnya juga atau apa gitu sekolah? semacam Kursus? kursus sih. Iya, 3 bulan lah untuk ngambil license itu. Oh, untuk penyelesaian ya, Tapi karena penyesuaian pesawat ya. betul, cuma karena saya beruntungnya karena saya punya type rating tuh kita mengerti tipe yang sama, Super Puma dan Super Puma, jadi saya tidak terlalu lama untuk belajarnya. Jadi saya cuma ngambil license aja mas, license untuk license sipil, terus endorsement dengan pesawat yang sama. Nah, disitulah saya baru bisa terbang. Ya, kira-kira di akhir 2009 itu saya udah mulai merasakan aura penerbangan sipil lah. Perawat Seperti itu. sipil. Cuma yang banyak banyak hal-hal yang harus dipelajari karena ada beberapa hal yang mungkin dialami teman-teman kita juga yang terbang dari militer ke sipil itu ada beberapa hal yang kita kan kadang dulu namanya militer kan the first lah pokoknya segala aturan udah mana yang kita didulukan priority lah kalau militer itu. Nah kalau di sipil kan nggak semua harus sesuai rule. Nah rule-nya di sipil itu secara global internasional ada namanya CSR, aturan internasional yang nanti Indonesia juga ngadop gitulah mas. Nah itu yang harus kita ikutin. Makanya dari situ saya mulai belajar, tetap ada prosesnya mas. Jadi tidak serta merta Iya saya ya. terbang wah sampai keinginan saya aja nggak bisa juga ternyata. Jadi banyak yang harus kita pertimbangkan, banyak yang harus kita ikutin aturan-aturan yang di sana gitu. Ya unik juga sih. Awal-awal juga agak kaget juga. Oh ternyata nggak semudah dulu yang kita di militer gitu. Sesuai perintah udah terbang terbang gitu gitu kan dulu kan. Hmm. Gitu. Itu pesawat anu ya, pesawat angkut ya, angkut orang atau gimana? Yang dulu Iya, pertama keluar kebetulan itu. pertama kali saya terbang di perusahaan helikopter ini, saya ngangkut orang. Jadi Super Puma itu saya waktu itu bisa bawa 15 orang penumpang. Hmm. Ya banyaklah pengalaman kebetulan karena pesawatnya besar, terus juga ber-AC gitu. Dulu banyak pejabat-pejabat yang tertarik untuk naik itu. Jadi sering lah saya bawa kementerian zamannya waktu itu 2009 sampai 2014 tuh saya sering lah bawa rombongan-rombongan seperti itulah. Iya Karena ya. emang di mungkin dianggap lebih efisien kan daripada nyewa yang kecil-kecil tapi banyak gitu kan. Jadi satu tapi bisa langsung nampung semua gitu. Berarti di antara yang Banyak juga 10 yang di kecabangan heli itu coba Mhm. Mas Arif yang keluar ya, yang 9 masih lanjut dinas. Enggak, ada satu juga, satu lagi Anwar Haryono Keluar juga. di Batik sana. Iya di Batik. Berarti 2 orang ya Iya pilot. Oh di di Batik Batik Air. Air. Iya. Heeh. Nah, bagaimana caranya dia kan heli? Kok bisa ke pesawat? Nah, saya boleh cerita tentang beliaunya nih. Ah, Nah, kalau setahu saya emang luar biasa beliaunya nih, orang heli tapi gabung ke pesawat fixed wing gitu kan. Emang beliaunya sebelumnya tuh kalau nggak salah terbang di Lampung. Jadi nggak secara merta ke Batik emang. Sempat ada perusahaan di Lampung yang perusahaan tebu, mungkin Mas Aleh pernah tahu itu. Nah, hmm. dia punya pesawat kecil yang untuk nyemprot-nyemprot itu sama eh, Hmm. apa ya kita bilangnya ya nyemprot itulah untuk tanaman-tanaman tebu di perusahaan gula di Lampung Ya itu. gula, perusahaan gula yang di Lampung. Nah itulah. Nah beliaunya Punyanya awalnya Nyo- dari situ. punyanya Nyonya Lee. Nah, ya, nah mungkin dengan pertimbangan entah mungkin beliaunya juga ada pertimbangan lain, mungkin nyoba tantangan baru saat yang lebih gede gitulah. Ah. Nah Enggak, kalau nggak salah di Batik kan gimana? sekarang Mas Arif, ini kan di heli, apa saja kegiatan heli yang sekarang ini? Oke, eh kan saya tadi udah cerita di awal ya bahwa saya begitu keluar itu kan langsung gabung ke perusahaan helikopter ini di Ya, Jakarta. Jakarta. Yang waktu itu kita sebut inilah air charter lah. Jadi kita nunggu charteran aja waktu itu.
Jadi ada Hmm. yang mau pakai, kita baru terbang. Ya, alhamdulillahnya dengan adanya charter itu saya juga bisa keliling Indonesia juga karena kan permintaan macam-macam nih. Pernah juga ke Natuna, pernah juga ke mana tuh Saum Laki kayak gitu-gitulah. Pernah juga Manado karena sesuai requestnya customer kan. Iya, iya, iya. Nah, ini apa? Nah, rata-rata kita bawa penumpang sesuai requestnya mereka. Nah, saya alami itu sampai 2015-an lah bawa penumpang itu. Nah, Oh, dengan dinamika yang ada di perusahaan itu, saat yang saya bawa ini, Super Puma ini, mulai agak falling down. Jadi peminat untuk yang naik heli itu udah mulai berkurang. oh, penumpangnya berkurang ya. Nah, peminat untuk charternya mungkin ya kondisi kan Kondisi sempat ekonomi. ada up and down gitu kan. Karena kan termasuk mahal juga Mas untuk sewa heli ini. Berapa itu orang sewa heli? Satu kali 1 jam terbang. Waduh, boleh disebut di sini. Satu Ya orang kalau dengan 10 orang sama harganya. ya jangan dibayangkan beli tiket pesawat Mas, karena ini kan bentuknya kita kayak paket kan. Maupun penumpangnya cuma satu, meski saya 14 orang, tetap bayarnya kita per jam. Hmm, Ya per jam tuh bisa beli mobil lah paling enggak. ngeri juga Ya ya. mungkin kan dilihat. Ya karena terlalu mahal itu dan emang ada tendensi sekitar 2012 itu sudah mulai ada eh, apa ya kayak bukan FOMO ya. Pengusaha-pengusaha ini mulai belilah mereka pesawat sendiri, heli lah, helikopter kecil-kecil gitu Hmm, untuk dinaikin sendiri gitu untuk di kebun. Jadi akhirnya yang pesawat gede ini agak berkurang marketnya. iya, iya. Itu. Nah, akhirnya perusahaan juga mulai agak goyah gitu dan kebetulan ada peminat yang mau beli nih saya ini helikopter saya ini Super Puma. Nah, dibelilah 2014 akhir. Oh, Nah, helinya karena dia belum punya dijual ya. dibeli dijual sama perusahaan lama saya dibeli sama owner baru. Nah, karena belum punya pro, nah saya lah ditawarin. Ya itulah hidup, Mas. Kadang-kadang Heeh, kita berusaha apa namanya sudah established di satu tempat nggak taunya yang kita pegang biasa diambil orang dan orang itu ternyata masih membutuhkan kita juga ya masih alhamdulillah gitu saya sebenarnya di tempat lama saya juga masih bisa terbang 412 yang kayak punya penerbat itu cuma karena owner baru ini butuh pilot gitu ya udah saya akhirnya mau pamit sama perusahaan yang lama untuk ikut di perusahaan yang baru ini cuma emang Enggak, di beda perusahaan karakter mas. lama, mau nanya aja ini. Gajinya berapa Ah, pilot itu yang perusahaan lama? Banyak penasaran ini. aduh Gaji-gaji pilot itu. banyak ya Ah, ya kalau bisa dibilang aduh ini sebenarnya rahasia ini. banyak yang penasaran gaji pilot berapa katanya. Ya emang lumayan lah, lumayan besar. Hmm, Tapi kalau hidup kita ini kan uang sinamang. Kadang besarnya itu kan juga kena pajaknya juga besar, Mas. iya, iya. Ternyata. Jadi kalau saya bayangkan dulu di TNI, oke segitu. Tapi kan nggak kena pajak nih, Ah, nggak masuk lah. Nah begitu kita dapat gede juga, persenannya kan makin gede. Apalagi sekarang ada model progresif kan. Jadi ya bikin mumet juga. Hitung-hitungnya sama aja gitu. Ya paling enggak kisaran kalau beli iPhone juga bisa lah mas. iya. Itulah. 2014 kan gaji misalnya kayak gaji mayor itu masih 4 sampai 5 juta lah. Nah, Nah itu gaji udah bisa beli iPhone lah. gaji pilot 5 kali lipat ya. Bisa beli iPhone. Tahu kan iPhone? iPhone Iya, harganya berapa kan mas? di atas dua Ya puluh. sekitar. Oke, Mas. Ya, Lanjut. Setelah itu pindah ke perusahaan hmm. mana? Gimana? Setelah itu pindah ke perusahaan mana? Kan udah dijual Ya, helinya nih. ya helinya kebetulan sama owner yang baru ini karena saat heli saya ini kan juga kebetulan produk lama sebenarnya. Asli PTDI sebenarnya, tapi produk Hmm. lama. Jadi di kita ini kan ada aturan di atas 30 tahun usia
heli itu atau pesawat kan nggak boleh bawa penumpang lagi. Jadi akhirnya dikonversi untuk ngangkut barang aja. Hmm. Nah, kebetulan karena bisnis di Indonesia ini belum banyak yang ngangkut barang atau kita bilangnya itu external load yang barang digantung di luar heli itu. Ya. Nah, itulah kesempatan owner baru itu mencoba bisnis baru itu, menjadikan helikopter ini nggak usah ngangkut penumpang, tapi tetap bisa jalan bisnis lah. Akhirnya join dengan 2015 tuh join dengan BNPB yang saat itu kalau Mas Saleh ingat mungkin ada kebakaran besar di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan banyak komplain dari negara tetangga, termasuk di kita sendiri juga banyak yang kena dampaknya, Iya, iya, iya. ISPA segala macam kan parah 2015 itu. Nah disitulah mulailah ada peluang untuk masuk ke yang kita sebut waterbombing itu. Jadi nyiram api dari atas heli gitu. Hmm. Karena emang dengan kebakaran besar itu satu kemampuan manusia juga terbatas untuk manual pakai tangan juga. Terus tempat kebakaran itu kan jauh dari jangkauan kadang Mas. Iya, iya, Jadi iya, di iya. tengah hutan, apalagi kalau di tipikal tanah di Sumatera sama Kalimantan kan gambut. Hmm. Kadang-kadang kita juga nggak bisa masuk nih orang bawah nih yang orang kru di bawah ini. Makanya yang lebih ditekankan dari atas, dari helikopter untuk nyiramnya. Walaupun secara yang saya alami ya, pengalaman saya alami kebakaran besar waktu itu juga ya kayak kita nyiram apa sih kebakaran rumah pakai ember apa gayung gitulah. Tetap namanya kebakaran besar juga faktor angin, faktor kayunya juga masih banyak itu juga kita juga luar biasa effortnya. Tapi ya namanya usaha gitu kan. Dan kalau nggak salah waktu itu 2015 waktu kita bencana itu banyak juga bantuan dari negara-negara lain, dari Malaysia, dari Australia, dari Filipina, Singapura, sorry bukan Filipina, Singapura, itu ngumpul semua di Palembang waktu itu. Oh, Jadi berarti semua sekarang negara ikut. bawa pakai heli yang pemadam kebakaran ya? Betul. Nah, Ya. sekarang heli saya ini yang dulu bawa penumpang, Ah, sekarang khusus madamin kebakaran. ya Jadi ini ada berubah fungsi videonya ini. gitu. Waterbombing Iya, dari helikopter BNPB bantu percepat pemadaman iya, kebakaran TPA di Sarimukti. Ini ada iya, videonya saya tampilkan. iya. Mas, Nah, itu ini emang kayaknya 4 menit lagi ini habis waktunya untuk live Zoom. Ah, oh, coba kata-kata gimana? apa untuk netizen ke depan? Berikan coba semangat netizen Ya, terkait masuk dari Akabri. Kan ada yang bilang ada di Makayasa, kemudian pensiun dini, kemudian berkarir di luar TNI. baik, Mungkin ada kata-kata baik, untuk penyemangat buat netizen, apalagi yang mau masuk TNI atau ada yang mau jadi pilot. Itu, Mas. baik. Ya. Jadi kalau saya sih ngikutin apa yang saya alami dan saya rasakan itu bahwa dimanapun kita berada, sebisa mungkin atau usahakan bahwa kita memberikan yang terbaik. Jadi tidak usah berpikir nanti saya bagaimana, sebagaimana apa yang kita hadapi di depan ini, berikan yang terbaik. Contoh misalnya waktu saya di pendidikan di AU, ya udah saat itu fokus saya adalah di AU itu kita belajar sebaik-baiknya, berikan yang hasil yang sebaik-baiknya gitu. Nah, setelah itu, itulah nanti yang kita belum tahu ke depannya. Makanya banyak peristiwa yang saya alami itu bahwa di suatu tempat dan dimanapun kita berada, berikanlah yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan uh, usaha kita. Jadi tidak usah berpikir nanti harus bagaimana nanti. Sekarang yang kita hadapi lakukan yang terbaik. Nah bagi yang mau misalnya mau masuk AKB segala macam, hadapi seleksi apa usaha yang dikerjakan, itulah fokus, fokus, fokus dan fokus gitu. Dan Pak pernah menyerah. Oke, oke. Mungkin itu. Dulu Mas Arif di TN ya, dari SMA TN ya? Ya kebetulan saya awalnya TN juga, kakak kelasnya AHY. Ya, kelas sama saya. Banyak TN Iya, pintar-pintar memang. Itu aja Mas Arif karena waktu yang untuk live Zoom ini kayaknya dibatasi oleh waktu karena tidak oke berbayar. baik. Ya, Terima terima kasih Mas terima Arif kasih juga ya. udah ya sama-sama udah dikasih kesempatan untuk bercerita. Oke, siap.
Nah, itulah Ya, terima saudaraku Mas kasih. Arif Adi Makayasa, Akabri 99 Matra Udara. Sekarang beliau berkarir di luar dan itulah hidup, tidak ada yang tahu. Yang jelas setiap kehidupan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dan tentunya apa yang kita rencanakan belum tentu itu terbaik buat kita, tapi rencana yang terbaik adalah rencana Tuhan Yang Maha Kuasa. Setuju. Siap. Makasih Mas Arif, sukses selalu, salam hormat. Ya, sama-sama. Salam buat semuanya. Hormat selalu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.